Episode kelima, menjawab kebebalan. Simak videonya sampai tuntas. Sebelum itu, saya sarankan untuk menonton episode kedua. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Kata Allah dalam bahasa Ibrani itu disebut El. Allah atau El itu bermakna dewa. Dalam Alkitab, Allah dan El digunakan sebagai status Yahweh, Allah kita. Hanya saja, masih banyak yang mengira bahwa Allah itu adalah nama. Perilaku menyimpang itu disebut dengan Elohisme. Adalah Elia, seorang nabi yang diutus Yahweh untuk mengingatkan nama Yahweh kepada kita. Nama Elia bermakna Allahku Yahweh. Nabi Elia itu sebenarnya tidak sekadar berjuang melawan Baal, tapi lebih dari itu, adalah sosok dewa-dewi dalam mitologi Semit kuno yang mulai masuk ke dalam kehidupan rohani bangsa Israel. Menariknya, ternyata nama dewa tertinggi dalam mitologi Semit ternyata adalah Dewa El. Ya, El atau Allah. Dialah berhala yang disembah orang-orang Kanaan. Dewa En atau Allah adalah ayah dari Baal dan Astarte. Sumber tertua yang menuliskan tentang Dewa En atau Allah ini adalah tablet runcing Ugarit yang berasal dari 1500 sebelum Masehi. Tablet itu berisikan tentang cerita siklus Baal, konflik Baal dengan Yam Dewa Laut, memperebutkan status penerus El, kisah Mot, Dewa Kematian, mengurung Baal, kedatangan En, Raja para Dewa, Molok, menyelamatkan Baal dari Mot. Dewa El sering digambarkan berkepala kerbau atau banteng, karena statusnya sebagai raja. Dewa El sering disebut Molok. Dewa El inilah Molok, berhala yang disinggung pada Yeremia 7 ayat 31. Dituliskan di sana, mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya, lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Ya, begitulah ketika Israel malah tertukar menyembah Allah selain Yahweh dan malah menyembah Dewa En atau Allah. Mereka mulai membakar anak mereka sendiri, hidup-hidup, di depan mata mereka. Mereka mengira itu adalah perintah Yahweh Allah kita. Padahal itu adalah Allah palsu. Dewa En, sang Molok. Pekerjaan Nabi Elia itu belumlah tuntas. Elohisme, penyembahan terhadap Dewa El, Allah palsu itu masih mengakar. Berhati-hatilah ketika orang berkata, "Mengapa kamu tidak menyembah Allah kami?" Kelompok Elohisme akan menggunakan trik apapun untuk membuat kamu lupa pada Yahweh. Mencatut nama tokoh di Alkitab, sambil berkata Allah mereka adalah Allah para nabi Yahweh itu. Mengaku mendapat wahyu melalui mimpi. Sama seperti penggambaran nabi palsu. Di Ulangan 13 ayat 1-18. Ingatlah istri dari Ahab, Raja Samaria yang ketujuh, yaitu Ratu Isabel. Isabel itu juga mengaku sebagai nabi. Nama Isabel itu sendiri bermakna yang terpuji. Isabel adalah anak dari Raja Etbaal I. Etbaal itu bermakna hamba Baal, hamba Tuhan. Raja Etbaal dari Sidon itu awalnya hanyalah pendeta biasa di kuil Astarte. Tapi dia berhasil menggunakan isu agama untuk mengumpulkan pengikut dan merebut tahta Venesia dari Raja Velas dari Tirus. Demi politik, Raja Etbaal dan anaknya Isabel menyebarkan ajaran Elohisme ini ke seluruh Venesia. Venesia itu adalah Filistin di Alkitab. Tapi ironisnya Raja Ahab malah mengemis berkoalisi dan menikah dengan Isabel. Sehingga Elohisme ini malah disebarkan juga ke tanah Israel. 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Seakan-akan belum cukup, ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel,
Anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. 1 Raja-Raja 18 ayat ke-4. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Yahweh, Obaja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua, dan mengurus makanan dan minuman mereka. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Yahweh itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. 1 Raja-Raja 18 ayat 27. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga." 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." 1 Raja-Raja 18 ayat 38-39. Lalu turunlah api Yahweh, menyambar habis korban bakaran, kayu apin, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Yahweh dialah Allah. Yahweh dialah Allah." Saudara Anda harus ingat, Izabel tidak hanya melegalkan poligami dan perceraian, tapi dia juga melegalkan seks dengan budak tanpa pernikahan di depan tua-tua, sesuatu yang sudah dilarang di era Musa. Saudara juga harus ingat bagaimana Izabel dan Ahab seenaknya mengambil tanah milik Nabot. Ngaku jadi nabi, boleh ambil milik orang ya? Perilaku seperti itu sering terjadi. Bisa sekarang, di sekitar kita. Bisa di Arab sana, di abad ke-7 Masehi. Bisa di Cina sana, abad ke-19 Masehi. Di mana saja, kapan saja. Selalu ada nabi dan Allah yang tidak kita kenal ajarannya, mengaku tidak mencari keuntungan, mengaku mulia, mengaku tanpa dosa, bebas dari dosa, maksum. Keturunan dari nabi manalah. Berhati-hatilah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.